setidak-tidaknya ada 4 syarat yang harus dipenuhi kalau misalnya kita bikin perjanjian. Oke, Smart Viewers, sudah bersama kami di sini Reksi Hernando Huta Barat sebagai founder Rex Advisor Law Firm. Halo Reksi, apa kabar? Halo Vin, kabar baik. Gimana kabarnya? Kabar baik juga, Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan ngebahas soal hukum dalam dunia bisnis nih gitu. Nah, berbicara mengenai bisnis, apabila kita baru memulai menjalankan bisnis, entah itu bisnis kecil maupun sampai yang besar, apa aja sih mungkin aspek hukum dalam bisnis yang harus kita ketahui? Ya, pertama terima kasih udah diundang ke program ini ya untuk ngobrol-ngobrol, kita diskusi tentang hukum bisnis gitu. Pertama mungkin sesuai pertanyaan yang udah disebutin, mungkin kita bahas tentang aspek hukum dalam bisnis gitu ya. Aspek hukum dalam bisnis ini sebenarnya secara simpel adalah aspek hukum yang berhubungan sama transaksi bisnis gitu ya. Dan gue sih udah coba ngerangkum menjadi 6 poin untuk memudahkan dalam pengertiannya supaya lebih mudah dipahami gitu. Yang pertama ada di bisnisnya itu dalam bidang apa, dan kemudian badan hukumnya apa. Karena sekarang ini yang terbaru kita udah punya badan hukum yang baru, yaitu PT Perorangan ya. Ada juga yang PT Joint Venture, yang PT biasa, yang minimal 2 orang, terus kemudian ada juga CV, terus juga firma, dan kemudian berhubungan dengan apakah perusahaan tersebut pemodalan asing atau pemodalan dalam negeri, PMA atau PMDN. Yang kedua adalah perjanjian atau kontrak. Biasanya untuk perusahaan yang baru berdiri membutuhkan banyak sekali perjanjian-perjanjian, Vin. Jadi ada perjanjian partnership, joint venture agreement, terus ada perjanjian non-disclosure agreement, perjanjian kerahasiaan, terus perjanjian pemegang saham, perjanjian jual beli untuk transaksi, dan perjanjian lainnya. Biasanya juga kontrak-kontrak dibutuhkan di dalam perusahaan ataupun UMKM ya skalanya. Yang ketiga adalah perizinan. Ini lazim banget kita tahu bahwa hal-hal yang harus dimiliki perusahaan, legalitas adalah masalah perizinan ya, perizinan yang cukup sesuai dengan bidang usaha dari si perusahaan itu atau UMKM itu. Dan yang keempat adalah hak kekayaan intelektual, baik itu merek, cipta, rahasia dagang, paten, dan lain sebagainya. Dan juga yang kelima adalah mengenai ketenaga kerjaan. Biasanya ini banyak banget nih Vin yang diatur di ketenaga kerjaan karena berkaitan dengan hak-hak pekerja di dalam perusahaan. Yang keenam adalah kewajiban-kewajiban pembayaran. Misalnya kayak asuransi, terus kemudian pajak-pajak yang harus dibayar, BPJS, kan ada kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Dan juga ada mengenai upah, kompensasi, dan lain sebagainya, kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan oleh pengusaha. Aspek hukum dalam bisnis ini tidak serta-merta hanya sebatas legalitas aja. Jadi luas banget cakupannya, segala apapun transaksi dalam kehidupan kita, baik secara online, virtual, ataupun secara offline langsung, itu bisa masuk ke dalam aspek hukum bisnis. Apalagi sekarang kita tahu ya, banyak transaksi-transaksi baru kayak NFT, terus kemudian aset kripto yang mungkin aturannya belum ada gitu ya, yang metaverse yang baru. Nah itu sebenarnya masuk ranah hukum bisnis juga, karena walaupun mungkin belum diatur sedemikian rupa di Indonesia, tapi itu masih bisa masuk ke dalam aspek hukum bisnis karena di dalamnya ada transaksi-transaksi bisnis yang harus ataupun membutuhkan hukum di dalamnya untuk mengatur bagaimana bisnis itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pihak. Gitu, Vin. Oke, berarti dari 1 sampai 6 ya tadi ya, maksudnya kan ya banyak sekali lah yang memang harus kita ketahui mengenai hukum dalam bisnis, dan itu ada bertujuan untuk sebetulnya yang tanda kutip sebetulnya melindungi dari apa yang kita perjualkan gitu ya. Seperti itu ya Reksi ya. Betul, Nah, betul. kira-kira apa aja sih mungkin ruang lingkup dari hukum bisnis itu sendiri? Ruang lingkup hukum bisnis mungkin kita tarik dari pengertiannya dulu kali ya. Secara singkat sebenarnya hukum bisnis itu
adalah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan kegiatan dagang lah, dengan motif komersil atau mendapatkan keuntungan. Ada beberapa fungsi dari hukum bisnis ini. Yang pertama adalah mungkin sebagai sumber informasi yang berguna bagi para praktisi bisnis untuk menjalankan bisnisnya dan memberikan batasan-batasan yang jelas supaya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dan yang nggak boleh mereka lakukan. Dan yang kedua adalah untuk memahami hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak. Dan yang ketiga adalah mewujudkan aktivitas yang bisa dibilang adil, wajar, sehat, gitu ya, perdagangan sehat, dan juga dinamis, karena biar bagaimanapun pasti bisnis akan terus bergerak dinamis dan juga menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Hukum bisnis sendiri sebenarnya memiliki ruang lingkup yang luas banget gitu, dan semuanya sebenarnya udah diakomodir oleh hukum yang kita punya di Indonesia, kecuali bisnis-bisnis yang baru-baru lahir belakangan ini ya. Mungkin memang sifat dari hukum itu selalu ketinggalan di belakang fakta, jadi terjadi faktanya dulu baru hukumnya dibuat gitu ya. Mungkin dalam proses pembuatan hukumnya sampai dengan saat ini, dibuat badannya sampai dengan saat ini. Tapi pada umumnya ruang lingkup hukum bisnis itu mencakup beberapa hal, seperti bentuk badan usahanya, apakah itu PT, firma, CV, yayasan, dan lain sebagainya, dan juga mengenai kegiatan jual beli, termasuk ekspor impor, merger, akuisisi, konsiliasi gitu. Investasi dan atau penanaman modal, ketenaga kerjaan, terus pembiayaan, jaminan hutang juga bisa masuk ya. Surat berharga juga bisa masuk, hak kekayaan intelektual, asuransi, dan yang lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Kurang lebih ruang lingkupnya adalah itu gitu, transaksi-transaksi yang berjalan di orang perorangan ataupun di perusahaan yang berkaitan dengan transaksi bisnis. Luas banget Vin ruang lingkupnya, tapi secara general hukum bisnis ini sebenarnya deket banget kaitannya dengan hukum perdata. Hukum perdata itu adalah hukum yang mengatur interaksi antara orang sama orang, ataupun badan hukum sama orang, ataupun badan hukum dengan badan hukum. Jadi lebih ke ranahnya private gitu kalau yang hukum perdata. Karena kalau hukum pidana kan lebih ke publik gitu ya, antara negara dan publik, kepentingan publik. Sehingga sedikit banyak peraturannya akan dimuat di dalam hukum perdata hubungannya. Nah, ruang lingkup dari hukum bisnis ini sebenarnya dari hukumnya mungkin secara general sudah diatur, tapi biasanya untuk secara spesifik para pelaku bisnis itu membuat aturannya sendiri, dan itu diperbolehkan oleh KUH Perdata bahwa setiap orang bebas untuk melakukan kontrak ataupun melakukan perjanjian sendiri dengan peraturan-peraturan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke. Gitu. Oke, berarti emang luas banget dan memang sebetulnya adalah Luas banget, betul. untuk melindungi ya, balik lagi untuk melindungi adanya mungkin transaksi lebih ke maksudnya ya memang proses transaksi itu dilindungi oleh hukum yang ada dalam bisnis. Nah sekarang tadi mungkin lo juga sudah menjelaskan apa aja ya hukum-hukum dari yang ada di bisnis, maksudnya secara garis besar dan generalnya lah gitu. Tapi apa sih akibatnya nih ya jika mungkin pengusaha itu tidak memenuhi aspek hukum dalam menjalankan bisnisnya? Oke. Paling besar dari pengalaman kita di kantor kita terima kasus berkaitan dengan aspek hukum dalam bisnis. Kebetulan memang kantor kita juga bergerak di bidang yang sama sesuai dengan pembahasan. Akibatnya adalah paling banyak ini ya, kerugian materi dan juga aset. Itu paling banyak banget pengusaha harus rugi itu karena tidak memperhatikan aspek-aspek hukum yang tadi udah dijelasin itu poin-poin tadi. Bisa karena denda, bisa karena kena tipu, bisa karena uangnya dibolari sama partnernya atau sama karyawannya, bisa karena pembayarannya macet, bisa karena transaksi tanpa legalitas sehingga nggak bisa digugat gitu ya. Serta bahkan akibat yang paling parah itu mungkin bisa dipidana penjara gitu, karena menjalankan bisnis yang nggak legal dan juga menjalankan bisnis tanpa mengetahui hukumnya kayak gimana.
Ini sebenarnya kalau kita sadarin ya, Vin, hal ini tuh sering banget dianggap sepele sama pengusaha-pengusaha baru yang mungkin termotivasi karena ada kata-kata motivator kan yang bilang, udah kalau mau usaha jalan aja dulu, lakuin aja dulu gitu ya. Tapi di tengah jalan ternyata kan mereka nggak memperhatikan aspek-aspek yang sebenarnya harusnya diperhatiin di aspek hukum ini. Ini tuh dampaknya besar banget loh, bisa nyebabin kebangkrutan, baik perusahaan atau perorangan gitu ya, bisa nyebabin kemiskinan secara mendadak gitu karena semuanya asetnya disita karena pinjam uang ke bank tanpa ada perkiraan kira-kira ini bisnisnya akan berhasil atau enggak. Ini sebenarnya dampaknya ke banyak orang tuh luar biasa gitu, tapi seringkali menjadi nggak diperhatikan. Mereka lebih pelaku-pelaku bisnis yang baru, apalagi seumuran kita gitu ya, misalnya mau berbisnis yang milenial, lebih mikirin orang IT-nya dulu gimana, terus orang yang bikin aplikasinya dulu, terus mungkin orang finance-nya dulu untuk terima pembayaran dan bayar gitu. Kadang seringkali melupakan peran konsultan-konsultan hukum atau orang yang mempunyai background hukum gitu ya. Banyak orang juga yang sering dengar kan ya, kalau motivasi bilang tuh, wajar lah kalau kita bisnis kita rugi gitu di awal, ya anggap aja lah uang belajar gitu. Tapi kan sebenarnya nggak semua orang punya amunisi yang banyak untuk bisa belajar gitu ya. Ada juga yang duitnya terbatas gitu, ada juga yang cuma punya ini nih tabungan dia seumur hidup gitu dari bekerja dan dia memutuskan untuk jadi pebisnis akhirnya. Sulit untuk bangkit lagi ketika rugi gitu. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya kita pelajarin bisa diantisipasi gitu, dimitigasi resikonya, kerugiannya dengan memperhatikan aspek-aspek hukum yang tadi dijelaskan gitu. Sebenarnya ya kita masuk ke contoh kasus deh. Jadi kan kita udah bahas aspek-aspek hukumnya yang bentuk badan usahanya, perjanjian atau kontraknya, terus perizinannya, hak intelektualnya dan lain sebagainya. Ini kalau bentuk badan usahanya biasanya dampaknya itu kalau misalnya kita bukan PT atau bukan CV, kita akan tertinggal dari yang punya badan hukum ya, karena kita nggak bisa ikut tender dari proyek-proyek yang ada di pemerintahan atau bantuan-bantuan proyek dari pemerintahan gitu, misalnya dari kementerian dan lain sebagainya, kita tuh nggak bisa ikut kalau misalnya kita nggak PT dan CV. Dan biasanya kita juga akan terkendala, punya kesulitan kalau misalnya mau ekspor atau impor kalau bukan PT gitu. Nah, itu akibatnya. Dan yang lebih parah nih kalau kita bahas perjanjian atau kontrak, misalnya kita berpartner nih sama si A, cuma biasanya kan ya udahlah gue percaya sama lu karena gue sama lu kan teman dari kecil gitu. Nggak mungkin dong kita ngebohongin, tapi kan kalau uang siapa yang tahu ya. Akhirnya uangnya dibawa lari, terus nggak tahu mau gugat kemana karena dia udah lari. Kita juga nggak ada KTP dia, nggak ada apa dia, kita mau lapor juga bingung, lapor ke siapa, mau gugat secara perdata, panggilannya juga mau diituin kemana ke orang tuanya juga misalnya dia anak rantau atau gimana gitu kan. Misalnya terus jual beli nggak pakai perjanjian, barangnya udah dikirim tapi duitnya nggak dibayar, akhirnya bingung juga gimana cara gugatnya gitu ya, dibohongin. Misalnya kalau lebih parahnya lagi yang kita pernah dapat adalah dia ini developer gitu. Nah, si developer ini kerjasama sama kontraktor kan untuk bangun perumahan gitu ya. Dan ternyata si developernya ini dibohongin sama kontraktor. Akhirnya kan pembangunannya macet tuh perumahannya ya, jadi nggak bisa kebangun. Akhirnya dia dituduh sebagai melakukan penipuan gitu oleh pembeli-pembeli dari unit-unitnya, unit rumah atau unit apartemennya. Dan akhirnya dia dipenjara gitu. Nah, karena kendalanya karena perjanjiannya nggak jelas gitu kan ya. Bisa dampaknya sebesar itu loh, nggak cuma kerugian berupa uang atau aset, tapi juga bisa juga dipenjara. Dan contoh lainnya misalnya perizinan, kita bicara banyak kan bisnis yang sekarang tuh modalnya cuma aplikasi gitu ya, pinjaman online gitu kan modalnya cuma aplikasi, terus nggak punya izin. Itu tuh dampaknya juga besar juga, kan bisa kena sanksi administratif, bisa dipenjara karena menjalankan bisnis yang nggak legal gitu ya. Dan lebih parahnya lagi yang pernah kita dapat kasus itu, ada yang datang ke kita, kliennya
dia bingung karena OJK melarang untuk menagih Hmm. uang-uang hutang yang udah dipinjemin ke nasabah. Dia kan bentuknya aplikasi gitu ya, karena dia nggak berizin ya OJK langsung menindak gitu, nggak boleh beroperasi lagi. Akhirnya dia nggak bisa tagih dong. Jadi ya udah kayak amal aja duitnya, jadi dibagi-bagiin nggak bisa ditagih gitu. Nah itu kan Oke. sebenarnya jadi kesannya apa ya, uang ngebakar uang lah gitu. Lagi kalau kita berkaitan sama hak kekayaan intelektual misalnya yang selanjutnya, contohnya misalnya kita punya resep keluarga nih, terus ini enak banget dari nenek kita, misalnya resep apalah gitu, resep sup apa, soto apa gitu ya, tapi kita nggak daftarin ke rahasia dagang gitu ya, ke bagian dari hak kekayaan intelektual. Oke. Akhirnya kita pekerjakan orang untuk masak kan, dan orang itu keluar dan bikin perusahaan baru gitu. Oke. Oke. Dan perusahaan itu ternyata, restoran itu ternyata rame gitu. Kita gimana gugatnya, karena kita juga nggak daftarin gitu. Kita juga nggak ada terikat perjanjian sama dia. Itu Ya. kalau ingat ada di drama Korea yang Itaewon Class tuh, yang resep bapaknya diambil sama pemeran utama ya, dicuri Oke. sama bosnya itu ya. Oke, berarti kan kalau misalkan dari cerita lo tadi, dengan Hmm. segala klien lo tadi sebetulnya berarti bisa dibilang, bayangannya mungkin itu bisnisnya bisnis yang besar gitu ya? Maksudnya kayak bener-bener yang, Hmm. Hmm. ya mungkin, dia bisnis udah masuk PT atau Ya. bukan gitu kan. Hmm. Berpengaruh nggak sih maksudnya kalau untuk bisnis kecil-kecilan juga, kayak contohnya misalnya bisnis rumahan atau mereka Hmm. memang baru gitu? Apakah memang yang baru-baru, yang masih Hmm. kecil-kecilan yang hanya jualannya lewat dari Instagram aja, itu Hmm. benar-benar butuh juga untuk mungkin, apa ya, mungkin bisa mendaftarkan atau butuh perlindungan secara hukum juga gitu? Betul, betul. Ini yang sebenarnya yang lebih parah itu kalau misalnya bisnisnya kecil, Vin. Kalau misalnya bisnisnya besar kan mungkin dia masih punya aset di perusahaannya, bisa pinjaman uang ke bank, dia bisa dapat dana lagi untuk jalanin usahanya lagi ya. Tapi kalau kayak usaha rumahan misalnya, ini biasanya banyak juga oknum-oknum yang sasarannya tuh bisnis-bisnis kecil gitu. Karena kalau bisnis-bisnis kecil biasanya dia pengetahuan tentang hukumnya tuh kurang gitu. Jadi kayak misalnya dijanjiin, ini saya mau order nih sebanyak ini ya, misalnya taruhlah kita bisnis kecilnya adalah keripik gitu ya, misalnya saya mau order keripik sebanyak berapa piece, 5.000 piece misalnya, dia bikin lah, tapi kita baru bisa bayar tuh 30% dulu ya, nanti Mmm. setelahnya baru kita lunasin gitu. Atau misalnya bisnis nilainya lebih besar lah gitu, nah dikirim lah, tapi ternyata ditipu gitu, barangnya dikirim, duitnya nggak dibayar. Itu kan Mmm. otomatis udah pasti langsung langsung bangkrut kalau Iya misalnya sih, bisnisnya kecil oke. gitu ya. Dan Mmm. juga kalau misalnya bisnisnya kecil, tapi terus udah kecil, dia nggak ngedaftarin mereknya, nggak daftarin rahasia dagangnya, itu udah pasti lebih parah tuh efeknya ke mereka. Udah pasti bisnisnya akan tutup gitu. Dan Oh. bangkit lagi akan susah karena memang dia masih kecil untuk bisa bersaing sama yang lainnya gitu. Apalagi kalau misalnya pesaingnya udah langsung bikin gede gitu, bikin franchise atau langsung kerja sama artis gitu. Kebanyakan sekarang kan bisnisnya kayak gitu Iya, ya. heeh heeh heeh. Itu Oke, berarti malah emang, dampaknya lebih besar, Vin. oke, resikonya justru lebih besar ya kalau misalnya untuk karena, Iya. nggak ada landasan hukumnya sehingga mereka mungkin, bener-bener berdiri sendiri. Jadi kalau emang misalnya udah sekalinya jatuh Hmm. susah untuk bangkitnya lagi, kayak gitu ya? Betul. Nah, makanya sebenarnya Oke. pemerintah juga udah ngelakuin pelatihan-pelatihan hukum nih untuk pelaku-pelaku UMKM gitu ya, baik dari hak kekayaan intelektualnya, didaftarin mereknya, dan Ya, lain sebagainya gitu. Itu bahkan gratis loh dari pemerintah. Dari oh, programnya Kementerian Perdagangan kita pernah eh, asis untuk masalah itu gitu ya. Nah, ini maksudnya bagus sih karena pemerintah juga menyadari gitu bahwa resiko sebenarnya yang paling gede itu udah ada di pelaku usaha UMKM gitu, yang kecil skala menengah ke oke. bawah lah skala usahanya. Oke, nah misalkan kita bicara kontrak ya, untuk menjalankan kontrak bisnis gitu, sebetulnya, Hmm. seperti kontrak yang seperti apa sih yang mungkin harus, kita perhatikan gitu loh, untuk mungkin bisa dalam saat antara satu bisnis ke dalam perusahaan lain, untuk supaya nggak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu? Hmm. Sebenarnya mungkin nggak semua orang punya kemampuan yang cukup untuk meng-hire konsultan hukum dan kemudian
meminta konsultan hukum untuk mendrafting perjanjian gitu ya. Sebenarnya perjanjian tuh bisa dibikin sendiri, nggak harus pakai konsultan hukum, sebenarnya bisa aja bikin sendiri, desain sendiri kan juga. Kalau misalnya kita tahu desain-desain rumah juga kan banyak juga yang ngedesain sendiri, nggak pakai arsitek gitu, tuh jadi juga rumahnya gitu kan. Cuma bedanya mungkin dari kualitas perjanjiannya itu aja gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang itu bisa diajak ngobrol. Ini dasarnya adalah di pasal 1320 KUH Perdata. Ada setidak-tidaknya ada 4 syarat yang harus dipenuhi kalau misalnya kita bikin perjanjian gitu. Ini kita bisa bikin drafting sendiri asal memenuhi 4 syarat ini. Yang pertama adalah subjek hukumnya. Subjek hukumnya itu harus, atau orang yang melaksanakan perjanjian ini harus orang perorangan yang udah dewasa, yang udah bisa menerima tanggung jawab hukum, atau badan hukum PT, CV, firma gitu ya, yang udah punya perizinan yang cukup untuk beroperasi. Kalau dalam hukum itu istilahnya udah cakap hukum lah, subjek hukumnya gitu, baik orang ataupun perusahaan gitu ya. Itu yang pertama, subjek hukumnya. Yang kedua, harus ada sepakat atau kesepakatan antara para pihak. Sepakat maksudnya gimana? Nggak boleh ada paksaan, nggak boleh ada intensi tidak baik, nggak boleh ada penipuan dari salah satu pihak. Misalnya udah tanda tangan aja, nggak apa-apa, ini mah nggak usah dibaca gitu. Itu nggak sah perjanjian yang kayak gitu. Nggak boleh ada jebakan, dan juga nggak boleh ada itikat buruk ya dari salah satu pihak. Itu syarat yang kedua adalah sepakat. Yang ketiga adalah objeknya harus jelas. Harus jelas maksudnya adalah dirincikan barang ataupun jasa yang mau diperjanjikan gitu. Kalau misalnya barangnya barang apa, dijelasin semuanya, spesifikasinya secara spesifik dijelasin, jasanya jasa apa dijelasin sampai rinci banget. Itu wajib harus dijelasin di dalam perjanjiannya. Objeknya jelas. Yang keempat adalah halal. Halal ini maksudnya adalah nggak bertentangan sama hukum, atau nggak boleh lah melanggar hukum yang udah berlaku gitu. Misalnya ya yang tadi gue bilang kan, kita boleh melakukan perjanjian apapun gitu ya, dan bikin perjanjian sendiri. Tapi kan kita nggak boleh dong kalau misalnya bikin perjanjian jual beli narkoba, jual beli narkoba aja udah dilarang gitu. Masa kita mau beli jual beli narkoba atau jual beli senjata api gitu. Nah itu maksudnya nggak melanggar hukum tuh kayak gitu, atau hal-hal yang melanggar hukum lainnya. 4 syarat ini kayak yang tadi gue sebutin lagi ya, subjek hukumnya, sepakat, objek jelas, dan halal itu tuh harus dipenuhi. Wajib banget perjanjian itu atau kontrak itu harus memenuhi 4 syarat ini. Kalau syarat ke-1, subjek hukum sama sepakat ini misalnya dilanggar atau nggak dipenuhi ya, maka perjanjian ini tuh bisa dibatalin di pengadilan. Terus kalau misalnya syarat yang ketiga dan keempat, objek jelas dan juga halalnya nggak terpenuhi, itu bisa dianggap batal demi hukum atau dianggap nggak pernah ada karena objeknya nggak jelas gitu ya, dan melanggar hukum. Karena oleh karena itu sebaik-baiknya harus memenuhi 4 syarat ini nih. Kontrak yang tadi gue sebutin itu loh, Vin. Iya. Oke, udah berarti banyak apa ya, maksudnya pandangan-pandangan yang sebegitu pentingnya gitu loh untuk apa ya, untuk melakukan kerjasama kontrak aja tuh banyak yang harus diperhatikan gitu. Nah tapi sebetulnya kan sebesar apapun, maksudnya sebanyak apapun bisnis yang ada di Indonesia gitu kan, mungkin masih banyak juga pelaku bisnis yang belum mengurus perizinan legalitas usahanya. Nah sebetulnya ya untuk seperti yang tadi lo jelaskan, maksudnya udah panjang banget itu ya, maksudnya ada 4 aspeknya itu, apakah memang mengurus itu tuh butuh waktu yang lama sampai akhirnya mungkin masih banyak pembisnis yang belum apa ya, untuk melakukan hal tersebut? Sebenarnya dibilang lama atau enggak sekarang tuh udah nggak lama ya, udah nggak kayak dulu ya. Kalau dulu kita ngerasain harus datang ke kementeriannya langsung, submit dokumennya gitu. Kalau sekarang udah serba online ya. Pemerintah udah punya satu sistem yang menjadi aplikasi ataupun web untuk mengurus seluruh perizinan yang dibutuhkan untuk seluruh perusahaan atau badan hukum yang ada di Indonesia. Itu namanya online single submission. Itu dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal yang sekarang udah dirubah jadi Kementerian Investasi, itu jadi kementerian baru. Itu salah satu langkah seriusnya pemerintah untuk mensimplify
pengurusan perizinan ya. Karena ini dampaknya bakal besar banget kalau kita perizinan yang susah. Jadi orang dari luar negeri ataupun penanaman modal asing kan nggak mau masuk ke Indonesia. Siapa yang mau invest di Indonesia kalau pengurusan perizinannya susah gitu. Dan akhirnya ya pemerintah membuat kebijakan yang baru juga yang kita tahu, Undang-Undang Cipta Kerja gitu yang baru aja disahkan gitu ya. Nah, itu berdampak kepada sistem perizinan kita. Kalau sekarang mungkin memang sistemnya sedang di-develop gitu. Jadi mungkin ada beberapa kendala untuk pengurusannya karena semua orang juga belajar lagi dari baru gitu cara pengurusannya. Jadi ada beberapa kendala. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita udah beberapa kali melakukan pengurusan perizinannya, ini cepat banget ngurusin izinnya. Hanya izin dasar yang cepat ya. Cuma kalau izin operasional mungkin yang membutuhkan waktu lama karena ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan membutuhkan jangka waktu untuk memenuhi persyaratannya. Tapi nggak sampai tahunan kayak dulu gitu. Sekarang cuma berapa bulan kita udah bisa dapat izinnya gitu. Cuma ya mengingat sekarang kondisinya kemarin tuh lagi COVID, jadi banyak petugas kementerian yang WFA masuknya ganti-gantian gitu ya. Itu juga jadi kendala pengurusan perizinannya. Sebenarnya nggak ada alasan perizinan tuh lama ya, sih kalau sekarang ukurannya. Cuma mungkin dari ketidaktahuan aja dari pelaku bisnisnya sama dari mungkin nggak mau ribetnya aja gitu ya. Jadi alasan gitu biasanya ya kalau kita temuin. Gitu sih. Oke, berarti emang segitu pentingnya ya, maksudnya kita sebagai pembisnis mengetahui dasar-dasar hukum yang sebetulnya tujuannya ya balik lagi untuk melindungi dari aset si pembisnis itu sendiri supaya apa bisa terhindar dari penipuan, dari kerugian secara materi Betul. dan lain-lainnya gitu. Dan mungkin diharapkan mungkin para pebisnis itu semakin bisa melek dan mungkin bisa mencari tahu edukasi lagi mengenai hukum yang ada dalam bisnis gitu supaya tidak terhindarlah dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Dan semoga di obrolan ini benar-benar bisa ngasih insight ya Rex ya untuk para pebisnis ini semoga lebih ngerti gitu, lebih ngerti dan semoga kita bisa dari obrolan ini pun bisa menyelamatkan para pebisnis untuk nggak kena tipu dan lain-lain ya. Yang tadi ditanyain yang UMKM gitu yang skalanya kecil gitu. Ya karena memang di era pandemi kan maksudnya udah banyak banget ya pelaku-pelaku bisnis yang mulai gitu. Nah ini hal-hal yang kayak gini mungkin cukup maksudnya mungkin jarang terpikirkan tapi cukup penting gitu dan semoga obrolan ini benar-benar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Sekali lagi thank you ya Rexi ya atas waktunya ya udah mau ngobrol-ngobrol sama kita. Semoga sukses terus dan bye smart viewers, sampai ketemu lagi.